Ya, halo pemirsa, sengketa pemilihan presiden 2024 masih bergulir atau masih disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Berbagai polemik yang mencuat di gelaran Pilpres kemarin diuji keabsahannya dalam persidangan kali ini. Apakah informasi atau keterangan dari saksi ahli dan juga saksi fakta sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan? Kita akan membahasnya kali ini di One on One bersama saya, Samuel Purba. Ya, untuk membahas persidangan dan pernyataan dari saksi ahli dan saksi fakta yang sudah diajukan baik oleh termohon, pemohon maupun pihak terkait, sudah bersama kami Ketua Tim Hukum Paslon 03 Bang Todung Mulya Lubis. Halo Bang. Ya, Bang Todung, terima kasih sudah bersama kami hari ini di One on One. Bagaimana sidangnya? Well, sidangnya cukup hangat ya. Semua pihak menyampaikan argumentasinya, dan yang saya lihat ya, yang selalu muncul ke permukaan adalah mengenai kewenangan MK. Ya. Sejauh mana MK itu bisa mengadili perkara sengketa Pilpres ini dalam perspektif yang luas. Nah, memang Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai mahkamah kalkulator yang hanya menghitung perbedaan suara dan perolehan suara. Nah, tapi itu tidak cukup. Tidak mencerminkan keadilan substantif yang kami perjuangkan. Nah, kami minta pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran apa yang disebut TSN. Kalau proses pemilihan yang dilakukan pada tanggal 14 Februari, pencoblosan maksudnya, itu cacat, ya hasilnya kan juga seharusnya cacat. Tidak mungkin output dari satu proses yang cacat itu sah. Nah, kami punya dalil bahwa apa yang disebut nepotisme yang melahirkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, itu begitu kental dalam berbagai bentuknya. Apakah itu dalam bentuk politisasi bansos, intervensi kekuasaan, kriminalisasi pejabat, dan sebagainya ini sangat kental, dan ini mempengaruhi perilaku pemilih, voting behavior. Nah, sebetulnya MK dalam putusannya dalam beberapa kasus pilkada sudah mempertimbangkan itu. Buktinya apa? Misalnya di Bovendigul. Bovendigul itu ada putusan pilkada yang mendiskualifikasi bupati. Jadi tidak aneh kalau misalnya MK melakukan diskualifikasi. Nah, kenapa? Karena cacat. Nah, putusan MK mengenai pilkada di Labuhan Batu itu memerintahkan pemungutan suara ulang. Jadi kalau MK sekarang juga memerintahkan pemungutan suara ulang, tidak salah karena sudah ada presidennya. Yang jadi soal adalah itu semua pilkada. Ini kan Pilpres. Nah, jadi apakah MK berani atau tidak? Nah, kelihatannya dengan berbagai pertimbangan MK sangat hati-hati. Kenapa? Karena mungkin ya salah satu pertimbangan praktisnya adalah mengadakan pemungutan suara ulang itu mahal. Mengeluarkan biaya. Walaupun saya tidak sepakat dengan itu, tidak setuju. Kenapa? Karena kita kan sudah mengasumsikan Pilpres ini 2 putaran. Jadi anggarannya ada sebetulnya. Bukan anggarannya tidak ada. Jadi kita harusnya bisa. Harusnya bisa. Tapi kan kembali kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah mereka akan melakukan itu atau tidak. Oke, kalau terkait dengan bansos, bagaimana Abang dan kawan-kawan untuk membuktikan bahwa bansos ini mempengaruhi suara pemilih di sebuah lokasi? Kami sudah menghadirkan 3 ahli yang melihat dari perspektif psikologi politik. Nah, dia melihat penyaluran bansos itu mempengaruhi political behavior, perilaku politik. Nah, kalau kita melihat harian Kompas juga menyimpulkan sebetulnya 62% pemilih itu adalah mereka yang menerima bansos. Jadi kalau itu yang dikatakan oleh penerima bansos, berdasarkan hasil investigasi mereka, survei mereka, menurut saya itu clear, itu clear terjadi itu, dampak terhadap perilaku pemilih. Nah, kita melihat misalnya, ini pengalaman saya pribadi. Saya tuh kampanye kemana-mana, ke Bali, ke Jawa Tengah,
Jogja, Kalimantan Barat misalnya. Selama ini Bali misalnya, ini saya ambil satu contoh saja. Bali itu wilayah ya, yang selama ini dimenangkan oleh PDIP. Betul. Oleh capres dari PDIP. Tidak pernah kalah. Nah, tapi kenapa tahun ini kalah? Ya. Jawa Tengah juga begitu. Sulawesi Utara juga begitu. Nah, ada sesuatu yang salah. Ya. Saya sulit untuk berdamai dengan hati saya. Kenapa sih Ganjar dan Mahfud kalah di Bali, di Sulawesi Utara, di Jawa Tengah, yang notabene merupakan basis ya, pendukung PDIP. Ya. Nah, ini pasti ada sesuatu. Nah, kalau kita lihat bagaimana bansos yang jumlahnya 496,8 triliun itu banyak disalurkan di Jawa Tengah. Dari peta bansos, peta penyaluran bansos yang kita buat, ya, kita melihat Jawa Tengah itu termasuk sebagai daerah yang paling sering dikunjungi oleh Jokowi, oleh Presiden Jokowi, untuk membagi-bagikan bansos. Yeah. Kemana Ganjar, kemudian datang Jokowi. Nah, ahli-ahli yang kami tampilkan, saksi-saksi fakta yang kami tampilkan, itu membuktikan bahwa mereka itu mendapat bansos, dan di TPS-TPS di mana mereka berdomisili, pasangan 02 itu menang. Ya, jadi bansos itu mempengaruhi pemilih untuk memilih. Nah, itu kita hadirkan. Malah kita menghadirkan juga karung beras ya, yang ada gambar paslon 02. Nah, itu ditunjukkan di sidang ya. Jadi itu hanya sekedar beberapa contoh. Ya. Kita kan tidak mungkin mendatangkan banyak saksi ke pengadilan ini, ke mahkamah ini. Kita hanya boleh mengajukan 10 saksi fakta. Kita melihat sudah banyak peluru-peluru atau lontaran atau sindiran-sindiran berlalu lalang lah di sidang MK dari kemarin, termasuk juga dugaan bahwa ini salah kamar seperti itu. Apakah sebenarnya dugaan itu cuma sebagai gertakan semata atau bagaimana menurut Bang Todung? Ya, tentu mereka yang mengatakan ini salah kamar boleh-boleh saja mengatakan seperti itu. Ini semacam eksepsi yang mereka lakukan, ya. Tapi kalau kita melihat rekam jejak Mahkamah Konstitusi, ya tidak salah kamar. Tadi saya sudah menyebutkan, MK itu sudah memutuskan mengenai diskualifikasi, bukan hanya satu kasus, banyak kasus. MK itu sudah memutuskan mengenai pemungutan suara ulang, itu bukan satu kasus, itu banyak kasus. Nah, kami sudah sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi semua contoh-contoh ini sebagai bukti. Jadi biarlah mereka mengatakan itu salah kamar, karena perspektif mereka itu sempit. Tapi kan juga kenapa mereka mengatakan itu salah kamar? Karena mereka ya mengasumsikan tidak ada pelanggaran selama ini. Ya. Dan karena itu mereka merasa sudah menang. Ya. Jadi ya sah saja ya kalau mereka mengatakan itu. Saya tidak protes soal itu. Kemarin Bang Yusril kalau tidak salah mengakui bahwa undang-undang MK yang terkait dengan pencalonan Gibran itu memang problematik, meskipun memang pada akhirnya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa akhirnya dibolehkan seperti itu. Nah, Bang Todung melihat itu sebagai apa? Saya bukan mengatakan itu problematik, itu pelanggaran. Ya. Nah, kalau itu tidak ya merupakan pelanggaran, kalau itu tidak problematik, kenapa MK mengatakan bahwa semua hakim MK itu melanggar etika? Kenapa MK mengatakan bahwa ketua MK yang lama, Anwar Usman, itu diberhentikan dari jabatannya? Nah, itu yang terjadi. Jadi tidak perlu bukti lain. Nah, kenapa DKPP memutuskan bahwa komisioner KPU itu melanggar etika, ya, dan ketua KPU diberikan peringatan keras terakhir? Buat kami itu bukti yang nyata bahwa telah terjadi pelanggaran etika. Dan sebetulnya kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Romo Magnis Suseno ketika memberikan keterangannya di hadapan majelis hakim, pelanggaran etika itu telanjang. Ya, tidak perlu pembuktian yang complicated. Ya. Dan dia malah mengatakan, ya pelanggaran etika ini sudah seperti perampokan, ya, dilakukan oleh bos mafia. Ini yang dikatakan oleh Romo Magnis. Ya. Jadi ya saya nggak tahu harus membuktikan seperti apa lagi. Tapi terkait dengan etika dan hukum, itu kan kemarin yang di-challenge oleh 02. Bang Todung melihatnya bagaimana? Bahwa memang mungkin secara etika salah, tapi ketika hukum sudah mengatakan boleh gitu ya, pintu mana lagi yang kira-kira bisa kita mainkan? Dalam logika hukum, ya, hukum itu tidak boleh bertentangan dengan etika. Ya, karena hukum itu dasarnya etika sebenarnya. Tapi tentu banyak ya anggota-anggota DPR, bukan hanya di Indonesia, yang menerjemahkan hukum tidak sesuai dengan etika. Nah, itu terjadi.
Nah, oleh sebab itulah kita juga dalam dunia hukum membedakan apa yang disebut supremasi hukum dengan supremasi kekuasaan. Kalau negara itu negara hukum, dia akan percaya akan melaksanakan rule of law. Tapi kalau dia negara yang sifatnya otoriter, dia akan melaksanakan apa yang disebut rule by law. Oke, ya betul. Nah, ini yang terjadi. Kita sudah mulai masuk pada era rule by law, bukan lagi rule of law. Dan seharusnya kita rule of law berarti. Seharusnya rule of law, ya. Jadi yang berlaku itu adalah supremasi hukum. Nah, kalau bicara mengenai supremasi hukum, hukum itu apa sih? Nah, hukum itu ya prinsip-prinsip etika itu ada di situ. Keadilan, ya kan, keutamaan, ya, segala macam yang disebut kepatutan, kewajaran ada di situ. Jadi kalau hukum itu tidak adil, tidak justice, ya, itu bukan hukum. Oke. Itu kekuasaan. Bang, aku sempat bertanya-tanya kemarin terkait dengan hakim yang memutuskan kasus ini 8 orang dari seharusnya 9 memang. Di mana bahwa kalau deadlock 4-4 keputusan ada di kalau nggak salah ketua hakim pleno seperti itu. Menurut abang sendiri ini seperti apa? Apakah memang ini bentuk keadilannya atau seharusnya dibikin 7 gitu? Meskipun memang sebenarnya mungkin tidak bisa. Kalau 7 kan ganjil, jadi pasti ada yang menang. Betul. Ya. Kalau 8 memang pertanyaannya adalah gimana kalau suaranya 4-4. Betul. Nah, adalah privilege dari ketua Mahkamah Konstitusi, ya, mempunyai kata penentu dalam hal ini. Nah, ini konvensi, ya, konvensi yang ada di MK. Nah, tentu orang bisa berbeda pendapat, tapi kan tanggung jawab ketua MK itu jauh lebih besar dari tanggung jawab anggota-anggota MK. Yeah. Jadi karena itu dia diberikan ya bobot suara lebih yang berat lebih, lah. ya, bobot suara yang lebih, nilainya lebih dari anggota biasa. Tapi apakah itu menjadi kekhawatiran kawan-kawan dari paslon 03 ataupun 01 pada waktu itu? Saya kira sih bisa saja itu merupakan concern, kekhawatiran, ya, paslon tertentu. Yeah. Tapi saya tidak bisa menafikan bahwa itulah konvensi yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Oh, oke. Jadi kita lihat jalannya seperti apa begitu ya, Bang. Bang, ini kita kalau ngebahas si rekap kemarin banyak juga yang kita lihat ya selentingan atau bukan selentingan tapi sindiran lah seperti itu yang dilakukan bahwa ini si rekap sudah tidak valid lagi untuk diadukan lah, meskipun memang hakim MK sendiri mengatakan tidak bisa seperti itu gitu. Apakah memang si rekap itu berpengaruh di sini menurut Bang Todung? Ya memang si rekap itu kalau menurut KPU disebut sebagai alat bantu. Yes. Ya. Tapi kan si rekap ini apakah itu secara koinsidensi kok sama hasilnya dengan quick count? Kok sama hasilnya dengan penghitungan berjenjang manual? Ya. Nah itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ya. Nah, kalau kita ya yang mengamati dan berdiskusi dengan ahli IT, si rekap ini seperti sudah di-set. Ada algoritma ya yang bekerja untuk itu. Menyesuaikan hasil suara perhitungan berjenjang ya, manual dengan hasil si rekap dan hasil quick count. Nah, oleh sebab itu kita bertanya, ini gimana nih IT-nya si rekap ini? Nah, oleh ahli IT yang kita jadikan sebagai ahli, mereka mengatakan ini sistemnya itu tidak memberikan ya transparansi dan akuntabilitas. Tidak ada fitur validasi, tidak ada fitur edit. Kemudian metadata itu tidak tersedia. Nah, tapi kan ahli dari pihak KPU mengatakan ada itu semua. Nah, oleh sebab itu saya mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi, kepada Ketua Majelis waktu itu, ya, Mbok, bisa nggak dikonfrontir? Ya, kalau tidak, ini kan seperti orang Amerika bilang, my words against your words. Betul. Jadi apa yang saya ucapkan, ya melawan apa yang dia ucapkan. Nggak ketemu, makanya mesti dikonfrontasi. Nah, mekanisme ini tidak ada. Akhirnya, ya siapapun bisa mengklaim. Ya. Dia yang benar seperti itu benar. Makanya ini yang kita mesti selesaikan dalam hukum acaranya MK ke depan. Oke, dengan bahwa BRIN yang mengatakan telah melakukan audit dan juga BSSN gitu ya, melakukan sirekap, yang artinya mereka adalah lembaga dari negara. Apakah menurut Bang Todung sendiri, mereka sebenarnya harusnya kalau memang melakukan audit,
jangan pihak dari negara karena yang berperkara adalah pemerintahan seperti ini. Kan dalam konteks sosial politik sekarang seharusnya kan memang dia diaudit secara independen. Betul. Kami sudah meminta itu. Nah, memang negara bisa melakukan audit, tapi karena banyak sekali tuduhan abuse of power terhadap negara sekarang ini, akan lebih fair, lebih adil kalau audit itu dilakukan oleh tim audit yang independen. Oke, Bang, tadi kita di dalam juga mendengarkan terkait dengan dari lawan gitu ya, bahwa PJ Gubernur, karena memang tadi itu sempat dipertanyakan bahwa PJ Gubernur itu meskipun dia diperintah gitu, tapi memang menurut Abang sanggahan dari ahli 02 seperti apa tadi? Saya kira mereka sih sangat normatif. Iya, ya. Nah, dan memang kalau normatif seperti itu, ya saya tidak bisa tidak bisa berdebat ya, karena menurut saya ya psikologi mereka yang menang pasti akan seperti itu. Ya. Tapi kalau saya ingin melihat ya dengan contoh-contoh abuse of power, ya, terjadinya kampanye terselubung di daerah yang memang fakta dan tidak bisa dinafikan. Jadi pengangkatan pejabat daerah itu ikut ya mempengaruhi iklim politik, ya, iklim pilpres di daerah itu sendiri. Ya. Nah, buktinya banyak ya. Pejabat-pejabat yang diangkat itu seolah-olah berfungsi sebagai kepanjangan tangan kekuasaan. Oke. Dan itu juga terakhir ketika mengatakan bahwa hal ini contoh kasusnya adalah PJ Gubernur Jawa Tengah yang menjemput itu paslon 02 seperti itu, dan memang tidak ada sanksi ataupun teguran dari Bawaslu seperti itu. Seharusnya menurut Bang Todung dan kawan-kawan, ya seharusnya si Bawaslu memberikan teguran ya, memberikan sanksi ya kalau perlu ya. Tapi kan memang kita banyak ya dikecewakan oleh Bawaslu. Yeah. Karena banyak laporan kita tidak diproses lebih lanjut oleh Bawaslu. Dengan berbagai alasan. Bang, ini banyak yang ngomong, bukan banyak ngomong, tapi dari kemarin-kemarin kalau concernnya dengan contohnya tadi komplainnya ke Bawaslu, kalau concern dengan pencalonan Gibran waktu itu harusnya dilakukan sejak dulu ketika memang MK sudah bergulir seperti itu, kasus itu gitu loh. Apakah itu benar menurut Abang? Atau kenapa baru sekarang misalkan? Saya kan nggak sekarang. Kalau kita melihat ya laporan yang masuk ke MK, ya. Kalau kita melihat gugatan yang didaftarkan ya, dan disidangkan di pengadilan negeri, dan juga ada gugatan yang disidangkan di PT UN. Ya. Sebetulnya udah ada usaha itu. Tapi? Ya. Saya nggak ada tapi. Oke. Yang saya tidak mempersoalkan siapa yang menggugat, ya. Tapi dari civil society, dari masyarakat sipil sudah melakukan itu, dari LSM sudah melakukan itu. Jadi kalau dikatakan tidak ada yang men-challenge, kenapa berteriak sekarang? Itu menurut saya tidak tepat. Tidak tepat. Ya. Sudah ada kok yang melakukan itu, dan kita juga selalu mendapat ya laporan dari teman-teman yang melakukan itu. Terkait dengan gugatan tersebut berarti ya. Kira-kira apakah menurut Bang Todung semua menteri, ada 4 orang yang menteri yang diundang, apakah mereka menceritakan dengan jujur? Menurut saya mereka akan diambil sumpahnya, ya? Atau mereka sendiri sudah bersumpah sebagai pejabat negara. Ya. Jadi mereka akan ya dan harus menyatakan ya, keterangan mereka dengan sejujur-jujurnya, tidak boleh menyembunyikan sesuatu. Jadi ya kita lihat saja besok.